Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa kembali di dalam Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, dan Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Bapa. Bapa di surga, saat ini kami menyambut firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti maksud firman Tuhan dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Renungan Sapaan Iman pagi ini dengan judul Ajarlah aku menghitung hari-harimu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pernahkah kita menghitung hari kapan Tuhan akan memanggil kita? Pernahkah kita menghitung hari kapan hari akhir Tuhan akan datang? Siapa yang tahu kalau kita akan dipanggil Tuhan? Siapa yang tahu hari akhir atau kiamat datang? Bahkan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Siang nanti, sore, bahkan malam, kita tidak ada yang tahu. Sungguh luar biasa kalau kita bisa tahu atau memprediksi hari itu. Kita tidak tahu rencana Tuhan, apa yang akan terjadi esok hari. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita pernah dihebohkan akan kegemparan film 2012. Film ini menceritakan bencana besar yang terjadi pada tahun 2012 dan cerita film ini didasari oleh rumor perhitungan hari kiamat yang berdasarkan perhitungan kalender suku Maya. Film ini sungguh menarik perhatian. Seakan-akan kita melihat apa yang terjadi di hari akhir. Bermacam pendekatan dilakukan melalui pendekatan mistik, berupa ramalan-ramalan, pendekatan secara religius, melalui penyelidikan ajaran-ajaran tertentu yang kemudian dikaitkan dengan prediksi waktu datangnya hari kiamat. Keadaan ini semakin dihangatkan lagi ketika dikaitkan dengan keadaan yang sekarang ini, ketika banyak bencana alam terjadi di berbagai tempat. Banjir, gunung meletus, banyaknya kecelakaan-kecelakaan, tanah longsor, dan sebagainya. Bencana alam terjadi di mana-mana. Ketika kita asik berbicara mengenai hari akhir, seringkali kita malah lupa akan hal yang terpenting. Seringkali kita hanya berusaha dan tertarik untuk mengetahui waktu terjadinya, sementara kita lupakan apakah kita sudah siap. Sudah siapkah kita menanti hari akhir itu? Kita menyatakan bahwa hari kiamat memang sudah dekat. Meskipun demikian,
Penekanannya bukan sekedar dimensi waktu, bagaimana penggunaan hari-hari yang tinggal sebentar untuk melengkapi diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12, Daud berbicara mengenai penggunaan hari-hari dengan bijaksana. Daud mengharapkan Allah mengajarkan cara menghitung hari-harinya dengan bijaksana. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Di dalam 1 Tesalonika 5 juga berbicara bahwa kita harus menggunakan hari-hari penantian akan hari akhir dengan berjaga-jaga. Berjaga-jaga menjadi penting karena hari akhir akan datang seperti pencuri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius 25 ayat 1 hingga yang ke-13 itu dikondisikan bahwa kita menunggu kedatangan kerajaan surga yang digambarkan melalui perumpamaan 10 orang gadis yang akan menyambut datangnya mempelai di malam hari. Cerita ini memberikan gambaran mengenai kapan kerajaan Allah akan datang di waktu malam hari. Malam hari menggambarkan situasi saat orang biasanya tertidur, terlena, dan tidak berjaga-jaga. Biasanya pencuri juga datang di malam hari karena orang mulai kehilangan kewaspadaan. Dari sini kita diberikan pemahaman bahwa waktu kedatangan kerajaan Allah tidak diketahui secara pasti oleh siapapun. Ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa kedatangannya hari akhir dan kemungkinan besar datang ketika kita kehilangan kewaspadaan, maka hal yang terpenting adalah cara seharusnya kita mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Matius 25 ayat 1 hingga yang ke-13, hal ini diwakili oleh 2 kelompok gadis yang diundang untuk menjemput mempelai di malam hari. Dalam persamaannya, 2 kelompok gadis ini sama-sama diundang dalam perjamuan untuk menjemput mempelai laki-laki. Hal ini diartikan bahwa kita semua diberi kesempatan yang sama untuk masuk kerajaan surga dan selamat dari hari akhir yang membinasakan. Akan tetapi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga sangat tergantung dari bagaimana perilaku kita dalam menunggu kehadiran Tuhan Allah. 2 kelompok gadis tersebut sama-sama pintar dan cerdas. Dua-duanya bersiap-siap untuk menyambut sang mempelai. Akan tetapi, satu kelompok tidak bijaksana. Mereka tidak mempersiapkan cadangan minyak. Disinilah letak kuncinya. Ketika kelompok gadis yang tidak bijaksana pergi mencari minyak untuk cadangan, mereka datang kembali dan sudah terlambat. Pintu ditutup, sang mempelai tidak mengenal mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perumpamaan itu memberikan pemahaman kita bahwa seperti ke-10 gadis tadi, kita semua diundang untuk bisa bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga dan memperoleh keselamatan. Bisa tidaknya kita masuk ke kerajaan surga itu sangat tergantung pada cara kita mempersiapkan diri menyambut Tuhan Allah. Hal yang terpenting Bapak Ibu adalah kita tidak lelah berjaga-jaga dengan menggunakan baju sirah iman dan kasih.
serta berketopongkan pengharapan keselamatan. Bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga? Pengharapan keselamatan itu kunci yang terpenting. Jangan berhenti berharap. Dengan tetap berharap akan membuat kita senantiasa berjaga-jaga dengan iman yang teguh, meskipun kita tidak tahu waktu kedatangannya hari itu. Yang terpenting bukan persoalan waktu kedatangannya, tetapi kesiapan kita. Karena Tuhan Allah akan datang seperti pencuri. Jadi berjaga-jagalah, berpengharapanlah, dan yang terakhir, waspadalah. Amin.